Nah, itu yang menaungi apa namanya? Menaungi para kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan praktek hash ujian. Oh ya, sebelumnya saya tanya dulu ya, sebelumnya kalian sudah pakai hash ya? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti kalian udah tahu cara nge-hashnya juga ya. Cara nge-hash, terus nanti hashnya itu akan diupload ke GForm kalau nggak salah ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Sebentar, saya coba record juga. Oke. Terus akan ada review pertemuan 1-7 harusnya. Review pertemuan 1-7 dan yang terakhir kita akan ada sedikit kuis. Kuis buat reminder aja loh, nggak apa-apa. Oke, mulai yang pertama, kertas kerja audit berbasis komputer. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, semua pekerjaan kita tuh lebih banyak sekarang menggunakan komputer. Jujur kalau semenjak balik ke Inspektorat Jenderal lagi itu, rasanya saya udah hampir nggak pernah gitu megang berkas fisik, apalagi surat. Kalau sebelum berangkat kuliah itu saya masih sempat pegang berkas fisik, cuma sekarang semenjak ada pandemi dan semenjak diimplementasikannya tanda tangan digital, seluruh berkas itu dalam bentuk digital. Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri kita punya aplikasi yang namanya Nadine. Nah, itu semua surat persuratan itu lewat sana semua. Jadi termasuk disposisi atau pekerjaan itu semua diupload di situ. Jadi sebenarnya working from home itu juga jadi apa ya, tetap berjalan gitu kantornya. Karena kita udah nggak butuh yang namanya berkas lagi itu. Jadi sama, untuk melakukan kegiatan audit juga kita nggak perlu lagi yang namanya ngelihat berkas-berkas manual, karena seluruh berkas yang akan kita audit tuh biasanya dikirim via email atau via media penyimpanan lainnya yang nanti akan kita dikasih ke kita untuk pelaksanaan audit. Nah, kira-kira kenapa apa sih kertas kerja tuh? Jadi kalau menurut panduannya, kertas kerja itu adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor. Nah, ini prosedur-prosedur apa yang ditempuh, terus pengujian-pengujian apa aja yang dilakukan, termasuk dari program auditnya atau hasil analisisnya, kemudian kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya. Jadi, seluruh pekerjaan kita dalam mengaudit, misalkan audit laporan keuangan, itu dokumentasikan dalam bentuk kertas kerja. Jadi catatan-catatan apa aja yang kita temukan dalam pelaksanaan audit itu ada di situ. Metode kita seperti apa, terus hasil pemahamannya kita seperti apa, program audit dan analisis. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu apa aja di dalam situ. Terus gimana cara kita melakukan prosedur audit untuk menemukan temuan, termasuk konfirmasi dari pihak ketiga. Seperti misalkan kita buat surat ke pihak ketiga, kita email, kemudian balasannya seperti apa, hasil konfirmasinya bagaimana, terus memorandum dan nota dinas yang ada dari auditan, misalkan kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan itu ada di situ semua. Terus ada itisar dokumen organisasi seperti misalkan akta pendiriannya kah, atau struktur organisasinya seperti apa, dan komentar-komentar yang didapatkan oleh auditor seperti misalkan respon dari auditornya seperti apa dan sebagainya. Jadi seluruh pekerjaan kita tuh dikumpulkan dalam satu kertas kerja. Jadi emang ada baiknya pada saat kita melakukan audit digital itu semuanya dikumpulkan dalam suatu folder yang kemudian kita beri indeks. Jadi pada saat kita melakukan apa ya? Pada saat kita melakukan audit, semuanya itu disimpan dalam satu tempat yang sama. Jadi pada saat kita mencarinya itu mudah dan kemudian diberikan indexing agar semuanya bisa link di satu tempat yang sama. Jadi nggak perlu buka
Windows Explorer gitu satu-satu, kita nanti akan pelajari cara ngebuatnya menggunakan hyperlink. Nah, syarat kertas kerja audit itu apa sih? Yang pertama harus lengkap. Jadi semua pekerjaan kita dari awal sampai akhir harus terangkum di situ. Kemudian udah pasti harus teliti. Jadi jangan sampai ada kesalahan ketik, kesalahan perhitungan dan sebagainya. Salah satunya kan bisa dengan menggunakan data validation itu. Kemudian ringkas. Jadi kita memasukkan dokumen yang benar-benar kita perlukan aja dan kita rapikan seluruh dokumen yang kita miliki. Kemudian jelas, bisa dimengerti bahkan oleh orang awam sekaligus. Nah, ini semua syarat ini menjadi salah satu penyusun bagaimana kita menyusun KKA digital yang baik. Nah, salah satu caranya yang bisa kita terapkan dengan menggunakan Microsoft Excel adalah dengan menggunakan yang namanya hyperlink. Cara membuat hyperlink itu ada beberapa sih sebenarnya. Cuma di sini saya sebutkan ada beberapa. Yang pertama ada manual. Jadi kita menggunakan menu link yang ada di Excel, kemudian menggunakan fungsi hyperlink. Dan yang terakhir menggunakan Visual Basic Application atau VBA dan makro yang ada di Excel. Untuk khusus yang terakhir ini, saya nggak akan terlalu dalam karena memang kita nggak terlalu membahas dalam terkait pemrograman. Cuma di sini di di RAR yang saya kasih di WhatsApp itu ada fungsi VBA-nya yang bisa kalian copy paste nanti pada saat membuat fungsinya di VBA. Untuk yang pertama, kita buat yang manual dulu. Silahkan buka file Excel-nya yang latihan hyperlink. Di situ ada ininya. Ada contohnya seperti ini. Atau kalau yang belum download, silahkan download dulu. Saya kalau download dan diekstrak, salah satunya ada file ini. Latihan hyperlink. Kita mulai yang pertama ya, menyisipkan hyperlink secara manual per sheet. Jadi di file itu udah ada daftar sheet yang ada dari A110 sampai A160. Udah disusun seperti itu. Anggap aja dalam satu file Excel itu ada kertas kerja kalian. Jadi di situ kalian sudah mengerjakan analisis penerimaan, kemudian beberapa analisis lainnya, seperti misalkan analisis jam kerjanya seperti apa, surat tugasnya apa. Nah, itu misalkan udah ada di sini ya. Untuk yang pertama, caranya tinggal kita klik kanan aja di yang ingin kita jadikan hyperlink, kemudian langsung aja pilih Place in this document, pilih sheet yang dituju, kemudian klik OK. Untuk caranya sendiri, seperti ini ya, teman-teman. Misalkan di sini di sel B2 kita ingin membuat satu link untuk yang menghubungkan ke sheet A110. Bisa klik kanan, kemudian di paling bawah ada pilihan link. Nah ini karena kita ingin menghubungkan semuanya ke dalam dokumen ini, kita bisa pilih place in this document, kemudian sel referensi yang mana, merujuk ke sel sheet mana. Ini saat 110 tujuannya. Nah, ini untuk sel reference-nya bisa kalian pilih. Bisa A1 tergantung kebutuhan kalian. Misalkan di sini biasa dulu ya A1 ya. Oke. Jadi di sini udah terbentuk suatu hyperlink yang akan berhubungan dengan sheet A110. Apabila kita coba klik, dia akan langsung ke sel A1
di sheet 110. Nah, ini bisa kita ganti juga yang lain. Misalkan ini kita hubungkan juga ke A120 sama ke A120. Misalkan kita ingin dia nggak di A1. Misalkan kita ganti ke C2. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia akan ke sheet A120. Cuma selnya berbeda. Selnya C2. Nah, dia langsung di sini dia. C2. Seperti itu kira-kira untuk yang pertama, yang manual. Kira-kira ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Kayaknya kalau yang awal ini masih lumayan gampang sih. Oke, kita langsung coba cara kedua. Menggunakan fungsi hyperlink. Nah, ini ada yang namanya fungsi hyperlink yang bisa kalian pakai untuk menghubungkan antara sheet satu dengan yang lainnya. Bisa pakai hyperlink. Ini saya coba jelaskan sedikit aja. Jadi ada fungsinya namanya hyperlink ini. Kita bisa buat link location-nya sebelah mana. Misalkan untuk A110 link location-nya di sini. Oke, baru titik koma, kemudian friendly name-nya misalkan ini aja. Nah, permasalahannya sekarang adalah untuk menghubungkan antara sheet satu dengan sheet yang lainnya tuh harus ditambahkan beberapa tambahan seperti ada tanda pagar gitu di sini. Dan kemudian di sini kita tambahkan tanda titik 2. Tanda petik 2 di sini. Enter. Bisa kalian lihat di sini. Ada tambahan pagar depannya dan diapit dengan 2 tanda petik. Oke, di enter. Pas diklik, dia langsung menuju ke sel A1. Karena di sini kita tulisnya A1 di sini. A1, A110. Oke. Sudah bisa teman-teman? Kenapa kita kasih tanda petik? Karena biar ini dianggap sebagai teks ya. Kalau nggak dianggap sebagai teks, dia error. Oke, sementara ini dulu. Kemudian, jadi kan di sini sebenarnya di sel B ini ada nama-nama sheet dari A110 sampai A160. Kalau kita misalkan buat satu-satu seperti ini, kita masukkan hyperlink. Kalau misalkan datanya sedikit sih nggak masalah ya, sheet-nya sedikit. Cuma kalau misalkan sheet-nya udah banyak, itu lumayan juga kalau misalkan kita harus satu-satu. Nah, caranya kita udah punya yang namanya nama sheet-nya di sebelah sini. Nah, caranya adalah kita ambil dulu nama sheet-nya ini, sesuaikan dengan ini dulu. Caranya adalah kita pakai fungsi yang namanya dan. Dan itu gunanya menggabungkan antara karakter string dengan yang ada di sel. Jadi kita ingin formatnya sama seperti ini ya. Jadi caranya adalah sama dengan kita ingin yang namanya pagar dulu ya. Pagar dulu. Kemudian kita pakai tanda petik. Oh, sorry, ini dulu aja deh. Biar kelihatan. Saya buat di mana ya? Sini aja deh. Ntar ini saya balikin dulu. Oke. Kita ingin bentuk seperti ini dia.
Jadi kita ambil yang namanya sama dengan, oke, tanda petik 2. Nah, ini kita ingin ambil pagarnya, kemudian tanda petik 1, baru petik 2 lagi, baru kita pakai dan, karena udah ada nama sheet-nya di sini, klik aja ke sini. Jadi dia nanti akan mengambil A110-nya di sini, kemudian dan lagi, baru tanda petik 2 lagi, tanda petik 1, baru tanda seru, baru ini tujuannya kita kemana, misalkan ke sel B1 deh. Baru tanda petik 2 untuk penutup. Nah, ini kita udah dapat ininya. Udah sama ya. Kalau udah sama, baru kita gabungkan dia. Nah, ini saya hapus aja deh. Baru kita masukkan hyperlink. Link location-nya ke sini. Kemudian friendly name-nya kita pakai yang ini aja. Oke, di enter. Sudah. Nah, ini yang 2 ini kita copy ke bawah. Oke, sudah sesuai. Jadi pada saat ini diklik, dia langsung ke B1. Yang ini diklik, dia langsung ke A120 B1. Sama yang lain juga. Surat tugas, diklik sama ke A140. Nah, yang paling penting di sini adalah kita harus mempunyai catatan untuk nama sheet-nya. Jadi A110 sampai dengan A160. Itu sih yang penting di awalnya. Jadi nama sheet-nya harus kita punya terlebih dahulu. Jadi pada saat kita melakukan audit, nanti kita punya nih daftar-daftarnya, sheet-nya apa aja. Terus di dalam sheet itu ada apa di sini, engagement-nya apa. Kemudian baru kita buat hyperlink-nya. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, saya izin tanya Pak, yang Ya. di kolom F tadi saya agak ketinggalan Pak, itu hyperlink-nya bedanya gimana Pak tadi? Hyperlink-nya tinggal menghubungkan yang ini dan ini aja. Kalau yang ini kan biar kita buat ininya sama dengan ini ya, dengan yang Iya. ini. Oh iya. Ya, jadi ini tinggal menghubungkan antara ini dengan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Jadi ini kita menyesuaikan ya. Ini kan formatnya seperti ini dia. Saya coba di luar aja ya. Pakai teks. Nah ini. Kita menyesuaikan formatnya seperti ini. Nah di sini kan kita tambahkan ini juga. Tanda petik akhirnya. Jadi intinya gimana caranya agar ini dalam bentuk teks dia. Soalnya kalau kita jadikan sama dengan, dia udah hilang. Ini kita ganti general. Nah ini, tanda petiknya hilang dia. Gimana kita membuat kayak gini caranya. Nah ini bisa kalian ganti nih yang B1 nih. Bisa kalian ganti A, B, atau C, terserah. Yang penting referensinya nanti ke arah mana. Kalau misalkan saya ganti C2, copy ke bawah. Nah ini kan menyesuaikan yang sebelahnya. Jadi dia langsung, kalau yang ini dia ke A110 ke C2. Dia langsung ke sini. Yang lain juga sama nih, A130 ke C2. Ya, langsung ke C2. Ini udah format standar dari Excel-nya ya. Maksudnya untuk merujuk ke sheet, metodenya adalah seperti ini. Harus ditambahkan pagar di depannya. Kalau nggak ditambahkan pagar, misalkan kita pakai hyperlink, terus link location-nya misalkan ini di B2, friendly name-nya kita yang A110 itu yang ini, kita enter, dia nggak mau ngeklik pada saat kita klik. Dia nggak mau diklik. Jadi emang harus ditambahkan pagar di sini.
pagar dan kiri kanannya ditambahkan apa istilahnya itu tanda petik 2. Baru setelah itu dia bisa diklik. Gimana? Silahkan dicoba dulu teman-teman. Bapak izin mau lihat yang kolom E2 Pak, rumusnya. E2 ya. Oh ya, terima kasih. Ya, ini ada tanda petik ya di sini sama di sini tanda petik 1. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Atau saya ini aja deh. Saya copy aja. Misalkan ini saya ganti A1 ya, biar seperti yang sebelumnya. Saya copy ke chat ya. Kalau mau langsung digabung jadi satu juga bisa. Jadi di sini kita langsung aja pakai hyperlinknya. Paste yang tadi, langsung friendly name-nya yang apa? Yang mana? C2. Oke. Bisa langsung seperti ini. Cuma kayak enaknya adalah ya lumayan ribet aja sih di sininya. Kalau saya sih lebih suka satu-satu gitu, biar nggak pusing. Kalau ini misalkan dilanjutkan, bisa. Jadi secara otomatis dia ngebuat link dari masing-masing sheet. Cuma syaratnya itu tadi, kita harus punya nama sheet-nya dulu. Baru kita bisa buat hyperlink-nya. Gimana? Sudah bisa teman-teman? Oke, silakan dicoba sebentar ya. Ini untuk yang keseluruhan saya copy aja deh. Sorry, ini salah sedikit. Harusnya C2 benar. Yang atasnya salah ya, yang benar yang bawah. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tadi kita udah belajar untuk menggunakan fungsi hyperlink. Ya, sekarang kita akan coba menggunakan VBA dan makro. Jadi VBA itu salah satu aplikasi dari Microsoft. Itu kalau nggak salah dia digunakan sebagai dasar aplikasi Office yang ada di komputer kalian kalau Windows. Nah, itu kita bisa menggunakan kode pemrograman Visual Basic-nya untuk membuat indeks secara otomatis
dan nggak perlu satu-satu. Caranya gimana? Ini dia kode VBA-nya. Ini nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak ngerti ini apaan. Saya juga nggak terlalu paham terkait dengan VBA. Dulu cuma pernah pakai beberapa kali waktu buat aplikasi diakses. Cuma nggak terlalu mendalami sih untuk yang VBA ini. Jadi caranya gimana? Kita hidupkan dulu menu developer di Excel-nya. Baru kita klik icon Visual Basic-nya, tinggal copy paste. Di file yang saya kirim tadi juga ada di dalamnya, file VBA. VBA hyperlink-nya yang ini kalau nggak salah. Ya, yang ini. Ini tinggal kalian copy aja. Untuk caranya sendiri, kita hidupkan dulu menu developer di sini. Kalau yang belum ada, itu silahkan klik kanan di sini, kemudian customize the ribbon. Nah, di situ untuk yang developernya silahkan dicentang. Kalau sudah dicentang, klik OK. Nah, nanti di atasnya sini akan muncul menu developer. Itu silahkan diklik aja. Nah, di sebelah paling kiri itu ada Visual Basic. Ini yang kita bisa pakai untuk membuat indeks secara otomatis. Diklik aja. Akan muncul jendela seperti ini. Kelihatan kan jendelanya? Oke, kalau sudah kelihatan, di mana kita masukin kodenya? Nah, di sini, di sebelah kiri ini ada yang namanya di ini Lightning Hyperlink ya, ada this workbook. Setelah klik di sini, baru di sini bisa kelihatan view code. Diklik. Nah, tinggal kalian copy paste aja. Sementara. Copy. Sorry, mana dia? Paste di sini. Setelah itu, baru kita run. Ini langsung kita run aja. Copy paste ke sini, terus kita run. Oke, sudah jadi. Coba kita minimize. Nah, di sini udah ada satu sheet baru yang terbentuk secara otomatis karena kode itu. Di sini udah langsung terbentuk linknya. Dari menu ini ada sheet index dan sheet lainnya. Itu langsung otomatis. Gimana? Silahkan kalian coba dulu. Ntar setelah itu saya jelaskan sedikit terkait dengan kode-kode Visual Basic-nya. Sudah berhasil teman-teman? Pak, tadi setelah masuk ke Visual Book, terus gimana? Programnya di-copy di mana ya, Pak? Ini, jadi di Visual Basic ini ada yang namanya this workbook di sebelah kirinya ini. Pastikan ini filenya sama ya, lightninghyperlink.xlsx. Di sini ada this workbook, diklik aja. Nah, baru view code. Nah, itu baru kelihatan dia tempat masukin kodenya. Oke, terima kasih, Pak. Setelah masukin kodenya, baru di run. Setelah di run, nanti secara otomatis di sini akan ada sheet baru namanya indeks KKA.
yang berisi link dari masing-masing sheet, termasuk indeks yang udah kita buat ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan fungsi yang ada di ini. Ini cuma nice to know aja sih, nggak akan keluar di ujian. Santai aja. Jadi ini adalah satu menu untuk, bukan menu sih, fungsi untuk membuat sheet baru yang berisi daftar indeks. Jadi ini nama fungsinya. Kemudian fungsi itu antara lain dia membuat workbook baru terlebih dahulu. Jadi di sini fungsi ini, sheet add ini dia menambahkan sheet baru sebelum worksheet yang paling pertama. Jadi worksheet paling pertama kan indeks. Dia membuat sheet baru di paling kiri, yaitu sheet dengan nama indeks KKA. Nah, setelah itu dia selnya dipilih ke sel A1. Sel A1 ya. Sel A1 itu maksudnya yang sel ini. Paling kiri atas. Dia pilih ke sini. Kemudian dia melakukan looping sebanyak jumlah workbook yang ada di worksheet yang ada di workbook itu. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu dia melakukan looping sebanyak 8 kali. Nah, di masing-masing looping itu dia mengecek apakah active sheet-nya itu sama dengan object sheet. Jadi yang di looping ini object sheet-nya. Sedangkan active sheet-nya itu yang sheet yang kita baru buat itu. Ini, active sheet-nya ini di sel A1. Dicek apakah namanya sama dengan yang di looping. Kalau dia misalkan berbeda, baru dia ngebuat suatu tulisan baru, hyperlink baru dengan nama object sheet-nya. Jadi dia nggak akan ngebuat link kalau misalkan active sheet-nya itu sama dengan object sheet yang sedang di looping ini. Jadi dia nggak akan ngebuat indeks dari ini, indeks KKA ini. Oke, setelah dibuat link baru di sini, jadi dia kan ngebuat ini dulu ya. Sebelumnya menu ini nggak ada. Jadi dari indeks dulu dia buat hyperlinknya, kemudian dia offset ke bawahnya, pindah, offset ini maksudnya pindah. Dia pindah 1 row ke bawah, kemudian menyesuaikan kolomnya lagi autofit. Autofit itu maksudnya sebelumnya misalkan dia seperti ini, dia autofit dia langsung, nah ini menyesuaikan autofit ini. Dari sini ke sini autofit disesuaikan panjang kolomnya. Baru dia balik lagi ke atas. Lanjut ke yang selanjutnya. Ke tadi udah buat indeks, terus turun ke bawah, dia buat link buat A110, turun ke bawah sampai dengan loopingnya selesai di A160 karena udah nggak ada sheet lagi. Baru loopingnya selesai. Baru setelah itu di row 1 di insert. Berarti ini ada insert 1 di sini. Insert. Kemudian dia buat satu diisi selnya dengan kata menu. Kemudian di bold sama dengan true. Dia jadikan garis tebal. Kemudian hurufnya 14 dan kolomnya autofit. Dia ganti jadi 14. Kemudian di autofit lagi. Nah seperti itu kira-kira. Itu yang dilakukan oleh fungsi VBA ini. Kalau kalian nggak terlalu ngerti nggak apa-apa, ini cuma sedikit info aja. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang Visual Basic, silahkan kalau tertarik terkait pemrogramannya. Saya dulu sempat belajar sedikit, cuma udah agak lama sih, sekitar 2012-2013an itu. Cuma sekarang udah agak lupa lagi karena ganti bahasa pemrograman. Oke, kira-kira ini penjelasan untuk formula ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah berhasil semua kan ya?
Ada yang bermasalah mungkin? Pak izin bertanya. Ya. Kalau setelah di yang view basic tadi, di bagian filenya ini tuh kayak nggak keluar filenya itu kenapa ya, Pak? Nggak keluar filenya gimana, Mbak? Jadi kan tadi itu setelah dipencet developer, terus kita pilih yang file Visual Basic tadi kan. Iya, yang ini. Nah, iya setelah itu tuh nggak keluar file yang di ininya, yang di sebelah kirinya. Kayak Microsoft Excel object-nya ini nggak keluar. Yang Jadi nggak ininya bisa. nggak keluar ya, Mbak? Iya. Seharusnya dia otomatis keluar sih, soal Visual Basic itu jadi basisnya Office kalau nggak salah. Jadi harusnya kalau misalkan Office-nya ada, Visual Basic-nya tuh sudah pasti ada sih di situ. Yang nggak keluar semua jendela ini nggak keluar ya? Iya, jadi yang kayak sheet 1, sheet 2, sheet 3, sampai yang di workbook itu nggak keluar. Terus yang Oke. alphabetic categorized ini juga nggak keluar. Coba boleh di-share ya, Mbak, biar saya bisa lihat. Itu tadi pertanyaan dari temen sih, Pak. Oh gitu. Iya. Harusnya sih keluar ya. Atau yang nanya mau nge-share nggak? Atau malu-malu? Pak izin Pak, punya saya kayak gitu Pak. Ya? Punya saya yang kayak gitu Pak. Coba di-share aja, Mas, biar saya bisa lihat juga. Siapa? Ya. Nggak enaknya online tuh ya kayak gini. Maksudnya kalau ada masalah saya nggak bisa lihat langsung. Beda sama yang fisik sih. Kalau di kelas. Oke, coba di Visual Basic-nya, Mas. Visual Basic. Terus gini Pak, nggak ada apa-apa Pak. Oh, iya. Itu kayaknya ini deh. Open project-nya belum ada. Di file aja coba. File, terus Kok nggak kebuka ya? Sebentar, saya coba. Coba di minimize dulu, Mas. enggak Pak. Itu ada view code itu, coba di tengah, di bawahnya developer persis ada view code. Not responding Pak. Sudah bisa, Mas? Enggak Pak, Excel-nya malah bermasalah Pak. Crash ya? Iya. Ya, kalau view code itu juga sebenarnya bisa dipakai salah satu ininya sih. Kayak misalkan ini coba saya share ya. Nah ini, kalau dia view code, dia langsung masuk ke ini. Sorry. Berarti gara-gara Excel-nya Pak? Gangguan? Kemungkinan sih iya. Saya juga kurang tahu tuh, belum pernah lihat. Biasanya langsung kelihatan dia. Nah, yang diedit itu yang di workbook-nya, jangan yang di sheet 8-nya. Karena kalau di sheet 8-nya aja tuh ntar fungsinya khusus untuk sheet itu aja. Kalau yang di this workbook ini, ntar fungsinya tuh untuk keseluruhan workbook latihan hyperlink.xlsx ini. Atau coba di close terus di open lagi, Mas, ininya.
Saya tadi udah coba Visual Basic lagi, tetap nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya. Ya, mungkin karena Excel-nya, Pak. Ntar saya coba cari-cari dulu ya. Atau ntar deh, pas istirahat saya coba cari itu kenapa nggak bisa keluar. Siap, Pak. Kasih, Pak. Kalau yang lainnya ada masalah nggak? Kalau misalkan udah selesai, ini bisa dihapus lagi. Kalau udah membuat indeksnya. Dihapus, terus di close aja. Nggak usah di save. Itu udah kita berhasil membuat indeksnya ya. Dari masing-masing sheet. Nah, ini kan untuk kita ngebuat link antara masing-masing sheet-nya ya. Jadi dari A1 sampai A110 sampai A160. Nah, pada saat pelaksanaan audit, sudah pasti kita nggak mungkin cuma punya file Excel aja. Bisa jadi ada file Word yang isinya laporan kita, atau masukkan file PDF yang isinya berkas-berkas yang kita dapat dari perusahaan, atau catatan-catatan kecil yang disimpan dalam bentuk teks. Nah, ini sekarang kita akan belajar gimana caranya menghubungkan masing-masing data itu. Jadi di sini kita akan coba buat hyperlink ke masing-masing file. Sebelumnya catatan dulu. Ini cuma bisa digunakan untuk OS Windows. Untuk OS-nya Mac itu caranya ada menggunakan terminal. Cuma kebetulan saya kurang terlalu paham untuk terminal yang Mac sama Linux. Jadi ini untuk yang OS Windows saja. Teman-teman sih sepertinya semuanya OS-nya Windows, jadi aman. Nah, file Excel untuk linknya ini kita buat di folder yang sama dari file-file yang akan dibuat link. Nah, ini bisa kalian pakai folder sebentar. Di sini ada yang namanya latihan hyperlink. Di folder latihan hyperlink itu kalian buka aja. Nah, itu anggap aja kalian udah melakukan kegiatan audit dan banyak banget berkas yang kalian jadikan satu folder di dalam KKA ini. Misalkan program auditnya seperti apa, kemudian analisisnya gimana, surat-suratnya, memorandumnya seperti apa. Ini anggap kalian udah hampir selesai lah dalam pelaksanaan audit. Termasuk di dalamnya mungkin ada file Excel yang isinya link ke masing-masing sheet itu juga ada sepertinya. Nah, gimana caranya? Pertama kita buat dulu aja file Excel. Buat blank workbook aja. Nah, ini kita apa ya? Kita simpan dulu. Oh, sebentar saya isi dulu aja ya. Ini kelihatan kan ya? Jangan-jangan saya belum share screen lagi. Oh, udah kayaknya. Kelihatan, Pak. Udah ya. Nomor, nama file, terus link. Oke. Cukuplah kayaknya ini aja. Oke, nama filenya. Nah, ini kan kalau masukin satu-satu dari sini, kayak misalkan ada folder KKA, terus linknya apa, itu kan ngehabisin waktu banyak lah ya. Apalagi kalau berkas yang kalian punya tuh satu folder isinya ada puluhan bahkan ratusan file misalkan yang hasil audit kalian. Nah, itu kan kalau satu-satu ya makan waktu juga. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya menggunakan command prompt. Nah, ini command prompt. Command prompt bisa kalian buka dengan pencet Windows, terus ketik CMD, terus enter. Atau bisa pakai Windows Run. Sorry. Ini nggak kelihatan. CMD. Windows ditahan,
pencet R, Windows Run, CMD. Nah, itu bentuknya kayak gini. Ini CMD, command prompt. Cuma ini kan kita harus arahkan dulu dia ke folder di mana kalian, folder KKA-nya itu ya. Nah, kalau kayak gini kan lumayan kerjaan juga. Jadi caranya langsung aja dari sini. Oh ya, ini saya save dulu ya. Saya save dia ke latihan hyperlink ya. Kita jadikan indeks. Oke, buka lagi ininya. Sudah tersimpan. Nah, caranya adalah di sini tinggal klik aja. Klik di sini, kita hapus. Terus ketik CMD. Enter. Secara otomatis dia akan ngebuka ini. Jadi dia udah langsung, path-nya itu udah langsung ke folder di mana kalian menyimpan folder KKA-nya. Kita bisa lihat isinya dengan menggunakan yang namanya tree. Nah, ini strukturnya. Struktur KKA itu ada ini. Struktur foldernya ya, yang ini. Kemudian, tapi ini kan cuma folder luarnya aja ya. Dia nggak kelihatan folder dalamnya. Kita tambahkan /f di belakangnya. Nah ini, kelihatan folder dalamnya apa aja, termasuk file-filenya. Jadi nggak cuma folder doang. Di dalamnya ada beberapa file juga. Oke. Nah, untuk ngelihat direktorinya, kita bisa pakai yang namanya dir. Nah, ini kan belum semuanya ya, dir ini. Cuma ada sebagian aja, ada index x, lsx saja yang ada di luarnya aja. Kita ingin yang dalamnya juga pakai dir /s untuk menampilkan semuanya. Nah, ini udah kelihatan nih semuanya. Tapi kita ingin lebih sederhana lagi, karena kalau ini yang kita copy paste ke Excel kan masih belum beraturan ya. Kita pakai lagi dir /s, pakai /b tambahan untuk menyederhanakan tampilannya. Seperti ini. Oke, saya bersihkan dulu ya tampilannya. Pakai dir /s dan /b. Ini dia filenya. Sebenarnya kalian bisa copy aja. Copy paste dari ini sampai sini. Copy, Ctrl-C, Ctrl-V ke sini. Cuma masalahnya adalah kalau misalkan berkas kalian tuh sangat banyak. Nah, itu kalau mau copy paste kan mesti di drag and drop satu-satu ya. Nah, ini kita bisa copy dia, file ini ke dalam bentuk txt. Caranya mirip, dir /s /b. Kita masukkan dia dengan tanda lebih besar dari ini, masukkan ke index.txt. Jadi dia akan mengcopy semua direktorinya ini yang ada di sini ke dalam suatu text file. Kita enter. Nah, ini udah jadi. Jadi di folder itu akan ada satu txt yang bernama index.txt yang isinya adalah sama seperti ini doang. Kita buka, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan gampang. Kalau di command prompt ini kita nggak bisa Ctrl A. Kalau Ctrl A kan semuanya ada yang nggak perlu juga nih kayak ini. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Cuma kalau kita pindahkan ke txt kan yang kita perlukan aja ada di sini. Tinggal Ctrl A, Ctrl C, copy dia, masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, ini masih belum berurutan sepertinya. Kita urutkan dulu. Ctrl A, kita filter, kemudian kita urutkan dia. Oke, sudah berurutan. Baru kita, nah ini ada beberapa yang sama nih bagian depannya.
kayak dari sini sampai di sini itu kan sama semua ya. Ini bisa kita hapus saja. Caranya di copy dulu dari sini sampai sini yang sama ya, dari tanda backslash nih sampai awalnya. Baru kita pakai replace untuk menghapus semua. Ctrl H, kita replace ini dengan nggak ada. Jadi kita hapus istilahnya. Baru replace all. Oke. Sudah, ini nama filenya, termasuk folder di dalamnya. Sekarang kita buat hyperlinknya ke masing-masing filenya itu. Caranya sama, kita pakai menu yang namanya hyperlink. Link location-nya adalah, oh ya, kita tambahkan ini, tanda ini dulu. Nah, tanda ini artinya hyperlinknya harus menuju ke path yang sekarang aktif. Di path di mana index.xlsx ini disimpan. Jadi hyperlinknya menuju ke sini. Kita tambahkan dengan nama filenya ini. Friendly name-nya ya udah kita samain aja dengan nama file. Tutup kurung, oke. Nah, jadi kita pada saat ingin membuka index.txt tinggal klik di sini aja. Dia langsung otomatis ngebuka ini. Nah, ini tinggal kita copy sampai bawah. Di double klik aja. Nah, ini udah jadi. Ini dia kertas kerja kita yang sudah rapi. Termasuk nomornya ditambahkan aja. Nah, ini kertas kerja kita udah jadi nih, udah rapi, sudah tertata dengan baik, sudah disimpan dalam foldernya. Kemudian kalau kita ingin ngebuka, tinggal buka satu file index.xlsx ini. Nah, tinggal kita cari yang mana ingin kita buka. Misalkan kita ingin buka folder surat konfirmasi, tinggal diklik aja. Nah, secara otomatis dia langsung ngebuka. Atau misalkan kita ingin buka filenya langsung nih, surat konfirmasi 1.txt. Tinggal diklik aja. Dia akan langsung membuka Microsoft Office. Oke, bisa ditunggu sebentar. Masih loading. Ya. Ini surat konfirmasinya. Anggap aja ini ada surat konfirmasi lah di dalamnya itu. Oke. Jadi seperti ini kita nggak buat. Jadi sebelumnya kita buat hyperlink untuk ke masing-masing sheet-nya. Misalkan di sheet yang tadi. Mana dia ya? Nah ini. Kita udah buat hyperlink untuk masing-masing sheet. Dan kita juga udah buat hyperlink untuk masing-masing file dan folder. Jadi dengan kayak gini kan kita jadi lebih mudah mencari filenya. Misal kita ingin cari representasi kliennya ada apa aja sih, bisa langsung diklik dan langsung ngebuka dia. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman silakan dicoba dulu.
kegiatan. Gimana teman-teman, apa ada masalah dalam pengerjaannya? Kalau udah berhasil, saya lanjut ke sedikit ya sebelum break. Nah ini, jadi tadi kan kita udah belajar terkait dengan hyperlink, ngehubungin sheet yang satu dengan sheet yang lainnya. Nah ini ada satu contoh yang lebih advance lagi nih. Jadi dari PPPK, Pusat Pengembangan apa ya, saya lupa. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dari Kementerian Keuangan. Nah ini yang mengatur terkait dengan kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia, yang memberikan izinnya itu dari sini, dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah ini mereka mengeluarkan yang namanya Atlas, jadi Audit Tools and Link Archive System. Nah ini untuk melaksanakan audit bagi KAP-KAP yang mungkin belum punya cukup dana untuk melaksanakan audit dengan software yang cukup mumpuni, seperti misalkan Timit yang sedang dipakai di Inspektorat Jenderal. Itu kan harganya lumayan ya, sekitar berapa miliar saya lupa. Cukup mahal lah pokoknya. Jadi untuk KAP yang baru dibentuk mungkin kan auditnya itu ya lumayan lah untuk apabila kita ingin beli softwarenya itu. Nah ini dari PPPK udah menyediakan aplikasi auditnya, termasuk agar auditnya itu bisa berkualitas dan sesuai dengan kelas kerja yang disarankan oleh PPPK. Nah di yang kemarin coba kalian buka di LMS itu ada yang namanya aplikasi Atlas. Nah, di sini di pekan ke-7 ada yang namanya aplikasi Atlas. Nah, ini contohnya seperti ini dia aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Aplikasi Atlas ini berbasis Microsoft Excel. Jadi minimal kalian harus punya RAM 8 GB, iCore 3, dan ruang penyimpanan yang cukup agar membukanya ini lumayan lancar karena base-nya itu dari Excel. Kemudian beberapa limitasinya dia cuma bisa dipakai di satu periode laporan keuangan aja, cuma bisa dipakai oleh satu orang pengguna aja, dan hanya satu perikatan. Dan dia tuh berbasis Microsoft Excel. Jadi kalian bisa buka juga. Ini saya skip aja. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian dashboardnya seperti ini. Dan ada beberapa beranda seperti ini. Contohnya ya, aplikasi Atlasnya tuh seperti ini. Ini saya bukanya pakai Microsoft Excel dia. Microsoft Excel nih aplikasinya. Kita bisa masuk, tinggal diklik aja. Nah, jadi sama dia prinsipnya. Dia menggunakan yang namanya hyperlink di sini. Jadi hyperlink yang tadi yang simple yang sudah kita pelajari bareng itu di sini digunakan di masing-masing ini. Jadi ada banyak banget hyperlinknya di sini. Di dalamnya nih ada informasi awal yang bisa diisi dulu, misalkan KAP, STAN, nama akuntan publiknya misalkan Mbak Josita. Nah ini
timnya siapa aja, kliennya siapa, tahunnya berapa. Nah, ini tinggal diisi aja. Nah, ini ada beberapa audit cycle yang dilakukan. Bisa dari awalnya, misalkan analisis penerimaan. Nah, ini kertas kerjanya seperti ini. Jadi bagi KAP yang baru dibentuk, itu bisa langsung bukan praktek sih ya, melaksanakan audit lah gitu. Dengan menggunakan KKA ini yang udah disediakan. Ada banyak banget kertas kerjanya yang udah jadi standar dalam pelaksanaan audit, terutama pelaksanaan audit untuk perusahaan-perusahaan. Nah, ini bisa kalian ini aja, lihat-lihat sendiri, pelajari bahwa dari hyperlink itu kita bisa banyak gunaannya, termasuk membuat aplikasi ini sih. Cuma yang ngebuat aplikasi ini niat banget sih. Dari awal sampai akhir itu banyak ininya, termasuk indeks-indeksnya. Dia nyambung dari yang satu dengan yang lain. Kira-kira seperti ini ya. Nanti kalian bisa cek lagi ininya, isinya apa aja. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk aplikasi Atlas ini cuma nice to know aja sih. Cuma informasi salah satu penerapan hyperlink yang tadi kita pelajari. Kalau benar-benar serius bisa dibuat untuk aplikasi seperti ini. Oke, untuk ujian kalian sudah pernah pakai hash ya. Jadi kayaknya ini bisa saya skip aja. Nah, tambahan sedikit untuk hash ini bisa kalian pakai pada saat pelaksanaan audit. Jadi misalkan nih kalian terima file jurnal penerimaan dari auditan. Nah, itu sebaiknya kalian sebelum membuat berita acara serah terima dicek dulu hash-nya. Hash-nya tuh berapa? Nah, itu baru dicatat di berita acara serah terima. Nah, ini nanti jadi landasan kalian untuk melaksanakan audit. Karena kan kalau auditinya nakal kan bisa aja dia setelah dikasih filenya terus dirubah-rubah lagi transaksinya itu. Misalkan ada yang kelupaan, oh transaksi ini harusnya nggak gini-gini. Nah, nanti kan pada saat ngecek hash file itu ternyata berbeda antara yang waktu dulu diserahkan oleh auditi ke auditor, ternyata berbeda hash-nya. Jadi BAST ini bisa jadi acuan yang dalam BAST itu ada hash-nya. Bisa jadi acuan pada saat melakukan audit untuk memastikan bahwa auditi itu nggak merubah filenya pada saat pelaksanaan audit. Cuma kalau konteksnya ini untuk ujian ya gunanya ya untuk mahasiswa yang nggak perlu panik karena kalau koneksinya lelet, terus jawabannya nggak perlu buru-buru di-upload, cukup hash code-nya aja dulu yang di-upload. Terus kalau dosen ya ini sama juga, jawaban yang di-upload tuh nggak mengalami perubahan sejak berakhirnya waktu ujian. Terus bentuk hash-nya itu ada beberapa. Untuk ujian kita pakai yang CRC 32 karena cuma dari 8 karakter. Tinggal file jawaban kalian tinggal dijadikan satu folder aja, terus dikompres, dan kemudian hash code-nya dihitung. Baru dicatat dan dikirim nilai code-nya. Oke, sebelumnya sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita break? Belum ada pertanyaan ya? Ya udah kita break sholat dulu ya dari jam 15.11, nanti baliknya jam 15.26 ya. 15 menit istirahatnya. Oke, silahkan teman-teman istirahat dulu biar nggak kecapean Zoom terus. Oke, sampai Baik, bertemu Pak. 15.26. Ya, Pak. Makasih, Pak.
Oke, silakan masuk ke sini. Kira-kira dari beberapa materi itu mana yang menurut kalian rada susah lah? Kelihatan nggak sih? Saya send di WhatsApp aja ya. Kelihatan, Pak. Ya, linknya agak kecil soalnya. Cuma ada satu pertanyaan kok. Oke, sudah banyak yang di sini. Oke, yang paling banyak terkait dengan validasi data. Import data kayaknya udah nggak ada masalah ya. Rekonstruksi laporan dan simulasi sejajar udah oke. Berarti sepertinya validasi data yang perlu direview ya. Oke, sebentar ya, saya siapkan materinya dulu. Sebentar, bukan ini. Ya, saya pakai yang ini aja ya. Oke, ini sebenarnya tugas kalian. Jadi tugas pertemuan 4 kalau nggak salah. Nah, di sini kan ada beberapa data ya yang buat ngeceknya. Jadi kalau menurut saya sih untuk validasi data ini paling gampang itu sebenarnya pakai conditional formatting sih, karena bisa diterapkan di banyak skenario. Nah, pertama, misal nih, jadi untuk validasi data kesalahan periode. Kalau ini sebenarnya kita bisa pakai yang gampang sih. Ini kita ini aja hapus, kayaknya ini nggak terlalu penting. Untuk periode ini tinggal di ini aja, dipilih yang mana yang bukan dia. Nah, ini untuk yang 2014 kan udah, untuk periode kita lebih gampangnya menggunakan filter ini aja. Karena udah langsung ketahuan. Ini memang ada beberapa yang 2014, cuma formatnya aja yang mesti kita sesuaikan. Jadi untuk ini langsung ketahuan sih temuannya ini dia.
Kecuali yang formatnya belum dalam bentuk date ya, ini bisa disesuaikan. Nah ini, salah. Kita ini aja semua. Sorry. Select all dulu. Oh ini udah benar sih ya. Berarti khusus yang ini aja. Khusus yang ini aja. Oh sorry. Ini kenapa nyangkut ya? Ini nggak usah berarti. Berarti untuk ini kalian udah dapetin temuannya sebenarnya yang ini sih. Oh iya, sama satu lagi nih. Yang bulannya kebalik, yang ini. Oke. Untuk ini sebenarnya ganti manual juga bisa sih. Cuman ini gara-gara dia kebalik aja. Oke, ini untuk yang salah. Yang salah tuh yang 2015 ya. Ini udah ketemu teman satu. Oke, untuk yang selanjutnya kategori barang dan subkategori. Ntar, tambahin satu deh. Kategori barang dan subkategori. Ini kalau nggak salah bisa pakai ini deh. Apa namanya dari kode barangnya. Kesalahan kategori sama kesalahan subkategori. Kalau ini kita bisa pakai VLOOKUP. Dari beberapa soal ini kira-kira yang kalian masih belum terlalu ngerti yang mana? Biar langsung aja deh daripada saya satu-satu. Gimana? Itu saja Pak. Coba yang itu aja Pak. Apa kayak PR kemarin itu Pak yang number itu Pak. Ada yang masih formatnya teks gitu Pak. Oh yang itu. Iya. Kalau nggak salah PR yang ke-6 itu ya. Iya Pak, benar. Ini ya. Iya Pak. Oke. Yang Ini di jurnalnya itu. jadi di jurnalnya ini ada beberapa yang dia itu masih belum, masih belum berupa numbering atau teks. Kalau di sini kan kita ngecek satu-satu ini kan lumayan banyak ya. Banyak banget malah. Nah itu bisa, sebentar saya cek dulu.
Nah, ini kita pakai yang namanya conditional formatting. Jadi conditional formatting kita bikin rule baru. Pertama pastikan dulu dia itu number ya. Berarti is number misalkan D2. Tapi kalau is number semua kan kelihatan, kalau is number kan sebagian besar number ya. Jadi kita cari yang bukan number. Misalkan kita kasih warna hijau ya. Oke, terus kita apply dia ke sini. Ke D dan E. Nah, tapi kan kalau kita pakai ini, yang kosong-kosong juga kelihatan kan. Nah, makanya kita tambahin lagi. Ya, benar yang kosong-kosong juga ke ini ya. Conditional formatting kita tambahin lagi rule-nya. Nah, di sini kalau kita tambahin dia is blank. Misalkan D2 deh. D2 kita kasih warna kuning. Oke. Berarti yang dicek terlebih dahulu adalah yang blank ini. Kalau dia blank, dia warna kuning. Kalau dia is number, dia warna hijau. Kita klik OK. Alah, belum di ini ternyata. Yang ini di-apply ke sini juga. Oke. Nah, udah berarti tinggal yang warna hijau. Kalau yang kosong dia langsung jadi kuning, yang ini dia jadi hijau. Jadi dengan dua itu bisa ketahuan ini. Yang ini yang mana aja. Harusnya yang hijau dia. Ini ketemu satu. Terus kita clear lagi. Di sini harusnya ada lagi. Ya, ini. Gitu. Karena kalau pakai satu aja dia ini apa namanya? Yang kosong itu juga dianggap bukan number. Kayaknya sih itu aja yang numbering. Sebentar saya cek ini jawabannya ya. Ya kayaknya cuma itu aja deh. Cuma beberapa aja yang ini yang hijau. Oke, setelah itu data validasinya itu aja. Terus temuan validasi data. Ya, ini cuma ada 3 sih di sini. Oke, untuk kertas kerja akurasi seperti biasa. Oh, ini juga tanggalnya sih kayaknya nih. Jadi kan kita ngecek yang ininya apakah ada yang bukan number atau enggak sama dari tanggalnya. Kalau tanggalnya sendiri sepertinya sih udah aman sih. Iya, ini udah tahun 2005 semua. Kalau dari ininya yang number cuma ketemu 3 tadi. Sama kode akunnya Pak ya itu. Yang ada salah. Oh iya, sorry. Kode akun ya. Kode akun kalau nggak salah ini pakai VLOOKUP deh. Lookup value. Kemudian tabel arraynya pakai yang bagian perkiraan ini. Kemudian column number yang pertama, range lookupnya yang false. Oke.
Coba dilihat ke bawah. Yang NA, ya. Ini. Kode akun yang salah beberapa. Nah, ini kalau mau ngecek dia ini apa, seharusnya kita cek dulu. Ini akunnya, kita tandai aja dulu ya. Tandai ini deh. Dari pembentukan kas kecil. Jurnal atasnya itu cari N aja deh biar gampang. Ntar saya ingat-ingat dulu. Saya catat dulu aja ya. Nah, ini jurnal pasangannya dia pembentukan kas kecil di debit, ininya di kredit. Kas kecil. Nah, ini harusnya dia 003, ini 101 harusnya. Ini tinggal diganti aja. 101. Oke, terus yang selanjutnya. Oke, yang ini 1747 ya. Pembayaran gaji staf marketing. Pembayaran gaji staf marketing. Ini 61102. Oke, satu lagi. 2115. Ini pembayaran listrik, air, gas, dan telepon. Harusnya ini. Oke, udah. Setelah itu, apakah ada yang NA lagi? Udah nggak ada. Ininya udah number semua. Terus soalnya apa lagi ya? Saya lupa. Tinggal ini kan ya. Oke, udah. Temannya udah validasi datanya. Kemudian untuk pengecekan akurasi ini langsung dicoba di sini aja sih kalau nggak salah.
Mhm. Sebentar, saya buka soalnya dulu ya. Perbaikan udah, membuat neraca percobaan. Ke neraca percobaan. Oke, ini harus ini dulu, dibuat lagi. Kalau validasi sih sampai situ aja, sisanya tinggal kita buat sesuai ini aja. Kayak apa namanya? Kita buat neraca percobaan pakai ini, pakai pivot table aja sih, lebih gampang. Oh ya udah, di worksheet baru aja. Kok error ya? Oh, kolomnya nggak ada. Ini udah oke, dihapus aja. Nah udah. Tinggal pengecekan akurasi. Oh iya, yang ini neraca percobaan ini harus disamakan dulu dia.
Nah, di sini kan ada saldo awalnya. Ya, harusnya balance 21317 21317. Ini kita masukkan dulu sini. Nah, sebentar kok saya jadi bingung sendiri ya. Izin Pak. Itu Ya. di Gimana, Mas? Ini kalau kemarin saya pakai pivot dari jurnal. Terus nanti baru saldo debit sama kreditnya disamain gitu Pak. Iya iya. Kalau dari sini soalnya katanya cuman kalau yang Bentar, Bapak saya copy lupa ini soalnya. cuma saldo Buat raja awal. percobaan versi auditor. Oh iya, langsung aja sih. Langsung pakai pivotnya aja. Sorry ya. Ini sebenarnya nggak usah di sini juga sih. Oh ini udah. Oh iya, langsung dibandingkan aja di sini. Look at value table array-nya sama ketiga. Saldo debit berarti pakai ini aja. Dan ini sama. Oke, kira-kira itu aja sih. Kalau untuk
Yang bagian perkiraannya tinggal disesuaikan aja. Ini ada beberapa yang salah di sininya. Kalau nggak salah ada yang salah kayak eh kayak beban pemasaran sama beban administrasi ini kalau nggak salah ada salah ini ya penjelasannya. Ini nanti diganti pakai VLOOKUP aja. Tapi intinya kalau data validasi itu ya yang ini aja sih menemukannya. Kalau yang PR kemarin ya, cuma itu aja kayaknya. Oke, oke kira-kira ada lagi? Mohon maaf untuk yang ini saya agak lupa stepnya. Kalau nggak ada kita langsung ini aja deh, kuis dikit buat nge-refresh aja materi-materinya apa aja. Tes, tes. Tes, teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Oke, karena waktunya terbatas, kita langsung mulai aja ya. Nanti yang lain bisa nyusul. Silahkan.
Oke teman-teman, sudah jam 16.25. Sepertinya saya end dulu aja ya. Nanti teman-teman bisa coba lagi. Selamat kepada Mbak Antika. Oke, untuk yang tadi ini ada beberapa yang sudah saya perbaiki. Jadi nanti saya akan share aja. Ya, emang benar sih pakai VLOOKUP. Ternyata mohon maaf tadi agak blank saya. Nggak tahu kenapa. Jadi di sini akan saya share jawabannya untuk yang pertemuan terakhir ini, termasuk sampai terakhir balance sheet-nya, income statement-nya, dan bagian perkiraannya. Oke, kira-kira nanti akan saya bagikan ini. Terus untuk ujian kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kelasnya saya tutup? Gimana? Belum ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung chat aja di grup atau misalkan langsung PM ke saya juga boleh. Intinya sih sesuai yang di sini kemungkinan soal ujiannya itu ya. Mana dia? Nah, yang ini. Kira-kira ini soal ujiannya. Jadi ujiannya itu praktek. Kemungkinan akan ada import data, validasi data, rekonstruksi laporan, dan ada simulasi sejajar. Dan tenang aja kalau misalkan di beberapa soal kalian belum bisa jawab, nanti untuk soal selanjutnya tuh bakal terpisah dia. Jadi nggak nyambung soalnya. Kalau misalkan ada masalah, nanti di soal selanjutnya akan berbeda. Kira-kira ini sih kemungkinan yang akan keluar soal ujian. Oke. Kira-kira ada lagi? Kalau nggak ada, kayaknya untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya mohon maaf tadi agak ngeblank sedikit saat ngejawabnya. Nanti saya akan share jawabannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman di TABK pertemuan 7 sebelum UTS ini. Semoga nanti ujiannya bisa berjalan lancar dan nilainya bagus. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat sore. Sore, terima Selamat kasih sore, banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Kalau ada yang mau live dulu karena kalau ada keperluan silakan. Oh iya, Pak. Ya, gimana? Mas? Itu kuisisnya nanti bisa dikerjain lagi nggak, Pak? Bisa, nanti saya akan share lagi. Oh Ininya. iya. Terima Itu kasih, kan Pak. sebenarnya buat pengingat aja sih, reminder Iya, aja. Nggak apa-apa. Nanti saya buat share juga, Pak. latihan Iya. UTS ya. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih.